Pada saat ini kita akan mengutip dari kitab Nasaul Ibad, 3 bukti cinta sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukti cinta sejati dapat diketahui dengan 3 hal, yaitu lebih memilih perkataan sang kekasih daripada perkataan lain. Kedua, lebih memilih bercengkrama dengan sang kekasih daripada bercengkrama dengan selainnya. Ketiga, lebih memilih ridho sang kekasih daripada ridho selain darinya. Semua itu dikarenakan orang yang mencintai sesuatu akan menjadi hamba bagi sesuatu yang dicintainya. Sehubungan dengan ini, Yahya bin Mu'adz mengatakan, setitik benih cinta kepada Allah lebih aku sukai daripada pahala mengerjakan ibadah 70 tahun. Kita masuk ke yang pertama, lebih memilih perkataan sang kekasih daripada perkataan lain. Bahwa hubungan antara hamba dengan Tuhan itu terhubung melalui rasa. Tuhan itu bukan sesuatu yang harus ditemui yang berbentuk. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu ditemukan di dalam ketenangan. Tuhan ditemukan di dalam jiwa tenang, bahwa sudah sangat jelas hujahnya. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Ketika engkau sudah berjiwakan jiwa ketenangan, jangan lagi mencari-cari Tuhan, karena Tuhan tidak berbentuk dan tidak berubah sebagaimana rupa-rupa daripada makhluk. Maka berdialoglah di dalam diam, bahwa di dalam diam itulah dialog berupa ketenangan. Maka siapa yang ingin berhubungan dengan Tuhan, berbahasa dalam rasa, maka mestilah mereka menggunakan ketenangan jiwa, bahwa sesungguhnya dialog di dalam rasa itu adalah dialog dengan penuh ketenangan jiwa. Ingatlah bahwa di Al-Quran itu sendiri sudah dikatakan bahwa Allah, sesungguhnya Allah yang membuatmu menangis dan Allah yang membuatmu tertawa. Memang kenyataannya bahwa seorang hamba yang arif billah, seorang hamba yang sudah mesra dengan Tuhan, mereka senantiasa kadang-kadang berdialog dengan Tuhan, bahkan kadang-kadang mereka bercanda dan bercengkrama dengan Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu senantiasa mencintai hamba-hamba yang senantiasa menghubunginya. Perkataan ini mungkin agak asing di telinga kalian semua, karena ini jarang kita dengar. Bahkan mungkin mereka akan berkata, mereka berhayal tentang apa yang mereka katakan. Biarlah mereka mengatakan seperti itu, karena mereka tidak merasakan, bahwa sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa siapa yang merasakan dia akan mengetahui, bahwa siapa yang berhubungan dengan Tuhan dan merasakan selalu bersama Tuhan, maka dia akan mengetahui tentang Tuhan. Bukankah sudah jelas, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kemanapun engkau berada, bahwa Tuhan sudah bersamamu. Kemanapun engkau menghadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Itu sudah sangat jelas hujah-hujahnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, al-hadid 4. Bahkan kemanapun engkau menghadapkan wajahmu, maka di situ wajah suci Tuhan. Ibarat ikan yang mesti menghadapkan kemanapun wajahnya, maka di situ wajah suci air. Ikan tidak dapat melihat air karena kesuciannya, tetapi air itu ada dan berbeda dengan bentuk-bentuk lainnya. Jadi mestilah kita senantiasa berhikmat di dalam ketenangan dengan memilih perkataan kekasih kita, bahwa perkataan yang sangat indah, perkataan yang terasa sangat indah, dan perkataan Tuhan itu dengan penuh mahabbah, dengan penuh cinta kasih. Sangat-sangat mencintai hamba-hambanya, sangat-sangat mencintai hamba-hambanya. Wahai manusia, seberapa besar dosa-dosa kalian dibanding rahmatku yang meliputi langit dan bumi? Sebesar apa dosa-dosa kalian, sementara pengampunanku meliputi langit dan bumi. Itulah sebabnya Allah sangat maha pengasih dan penyayang. Dan ditekankan lagi, sekali lagi, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Siapa yang berputus asa terhadap rahmat Allah, maka sesungguhnya mereka telah ingkar kafir.
karena berputus asa dari rahmat Allah. Namun ada yang mesti dipahami, bahwa ketika engkau terjebak di dalam dosa karena hawa nafsu, maka Allah masih mengampunimu, membuka pintu-pintu pengampunanmu. Tetapi ketika engkau mewarisi sifat iblis, sudah menutup pendengaran, sudah menutup telinga dan tidak mau mendengarkan daripada nasihat-nasihat lagi, maka itu adalah suatu hal yang sudah sangat-sangat hina karena sudah tertutup pendengarannya, dan itu adalah kesombongan besar. Bahwa yang disebut sombong itu adalah tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat, tidak mau mendengarkan kebenaran-kebenaran. Mereka selalu merasa benar bahwa sesungguhnya mereka itu adalah seburuk-buruk pendosa.